Sebelumnya terima kasih teman-teman, rekan-rekan wartawan sudah menghadiri, meluangkan waktu untuk sedikit banyak kita akan menyampaikan hal-hal, poin-poin yang ada agenda yang akan kita sampaikan untuk hari Jumat nantinya. Sementara waktu terkait dengan nanti isu-isu yang beredar, silakan nanti rekan-rekan bisa tanyakan kepada kami. Akan tapi saat ini, ya kan, per hari ini kami sudah mengirimkan undangan kepada Agus dan kuasa hukumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan donasi guna pengobatan Agus, seperti itu. Ya. Mandat dari Teknovi dan kami adalah dia melihat jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut begitu lama. Kenapa? Karena dia melihat juga prioritas donasi ini kan untuk pengobatan seperti itu. Dengan adanya polemik, dinamika sedemikian rupa, akhirnya yang sudah sangat melebar, yang kita melihat sudah tidak fokus lagi ke masalahan pengobatan Agus, sehingga akhirnya ya kita juga sudah berusaha sebelumnya itu untuk mencoba menghubungi. Sebelum permasalahan ini terjadi pun kita sudah ada agendakan terkait dengan pengecekan untuk Mas Agus guna melakukan operasi kelopak mata dan lain-lain. Tapi memang akhirnya terhambat dan akhirnya timbul masalah-masalah hukum pada Teknovi yang dilaporkan oleh Agus dan kuasa hukumnya. Mengingat dari hal tersebut, akhirnya kemarin juga kita melihat alhamdulillah Mas Agus sudah mau melakukan pengecekan mata kembali secara proper di satu rumah sakit, dan kita menindaklanjuti hal tersebut. Tentunya perlu diingat masih terdapat dana donasi yang sampai saat ini belum berkurang, ya, kecuali dengan apa yang sudah dikeluarkan pada saat pengecekan Mas Agus. Jadi bisa saya tegaskan kembali, dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan, ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya terkait dengan yang sudah saya sampaikan, dalam hal ini kami juga telah mengundang, ya, yang sudah saya tegaskan untuk pertemuan penyelesaian donasi Mas Agus guna pengobatan secara terbuka. Saya sudah mengundang agar supaya apa? Agar supaya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan, ya, dana donasi itu bisa digunakan oleh Mas Agus, seperti itu. Itu poin yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan kepada rekan Muhammad Abbas selaku kuasa hukum yang kami ketahui sebagai kuasa hukumnya Mas Agus. Kedua kepada Mas Agus itu sendiri, ya, selebihnya kepada pihak terkait yang menggalang atau terlibat dalam dana donasi untuk biaya pengobatan Mas Agus. Seperti itu. Oke. Bang, kemarin kan dalam rangka mengundang mereka guna penyelesaian, pertemuan guna penyelesaian, ya, dana donasi pengobatan Mas Agus. Artinya akan diserahkan ke Mas Agus atau seperti apa? Nanti dalam pertemuan tersebut kami akan menyampaikan bahwa untuk digunakan ya, dana donasi tersebut guna keperluan Mas Agus, ya. Teknovi menyampaikan dan memberikan mandat kepada saya bahwa apapun yang terjadi, tidak ada namanya syarat apapun dari Teknovi. Kita mau cabut laporan, mau apapun, tidak ada. Karena apa? Karena itu prioritas adalah pengobatan Mas Agus. Kalau urusan hukum dan lain-lain sebagainya itu urusan nanti. Ya. Kemarin kan Agus sendiri kan melakukan pengobatan tapi uangnya itu berasal dari kuasa hukumnya. Itu seperti apa Bang mungkin proses dari pendonasian yang sudah berjalan? Ya, kalau kan sudah disampaikan juga di depan publik juga, kebetulan saya juga melihat
ya. Syukur, terima kasih, alhamdulillah kepada rekan Krisnamurti yang sudah mendonasikan atau memberikan uang kepada Mas Agus guna biaya pengobatan. Seperti itu. Kalau kami sangat mendukung sekali hal-hal tersebut. Ya. Bang, kemarin dari pihak Farhat sebelum adanya undangan ini katanya udah menghubungi pihak Tenovi tapi belum ada respon, tidak ada respon. Gimana Pak Arif? Baik, boleh saya tegaskan kembali, mungkin nanti akan dijawab oleh Mas Geri ya, karena yang berkomunikasi langsung dengan keluarga Mas Agus adalah Mas Geri ini, Mas Geri yang terus komunikasi baik via WhatsApp ya, menelpon, dan juga ada 2 surat yang sudah kami sampaikan juga, yang yayasan sampaikan untuk menghimbau kepada Mas Agus untuk menggunakan atau memberikan satu rencana medis yang tersebut. Mungkin Mas Gary bisa sampaikan lebih detailnya. Baik. Jadi terkait undangan tersebut, memang dari kita pihak yayasan sudah 2 kali ya memberikan undangan, dan memang kita sudah sampaikan ke Mbak Elmi, istrinya Mas Agus, bahwa kalau memang pihak keluarga Mas Agus ingin memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk proses pengobatan, tolong dilakukan secara formil aja gitu kan. Jadi yayasan punya dasar nih untuk siapakah kuasa hukumnya, dan kita akan lihat salinan surat kuasa khususnya seperti apa. Karena memang sedari awal yayasan dengan proses hukum itu berbeda ya. Yayasan fokus untuk proses pengobatan, sedangkan dari tim kuasa hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu aja sih. Bang, tadi tidak ada syarat apapun dalam artian berarti Agus bebas menggunakan uang yang nanti diserahkan. Baik, itu. baik. Boleh saya tegaskan ya lebih lanjut. Dalam nanti mungkin silakan nanti rekan-rekan wartawan untuk dapat bisa hadir ya, sehingga nanti bisa kalian bisa mengetahui ya bagaimana dana donasi itu digunakan. Itulah nanti akan menjadi satu diskusi antara kami ya dengan kuasa hukumnya Agus atau dengan Agus sendiri. Nanti akan disampaikan ya, dan akan terbuka. Silakan. Kalian bisa langsung mendengar dan melihat. Dari surat yang sudah disampaikan mungkin sudah ada jawaban belum, Bang? Kenapa? Dari surat yang sudah disampaikan sudah ada jawaban belum? Sampai dengan saat ini kami belum dapat konfirmasi ya. Ya semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami. Sampai dengan saat ini Tenovi mungkin kalau kalian memperhatikan ya, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Tenovi dan saya selaku kuasa hukumnya ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal ya, seperti itu. Bang, pihak kuasa hukumnya Pak Agus justru nantangin balik kayak udah laporin Pak Agus aja, cepet laporin aja gitu. Mungkin ada respon dari. Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan dari awal, kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement seperti itu. Ya. Ini kan kemarin keluarganya Agus sudah datang ke Polda untuk pemeriksaan sebagai saksi. Apakah nanti kalau ada panggilan dari Polda untuk saksi atau siapa pemeriksaan? Ya, pasti tentunya apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Tenovi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Bang, kalau melaporkan mediasi juga nih Kak terkait teman Agus dan Tenovi, tapi asalkan ikut peraturan dari diri mungkin tanggapan seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini saya belum mengetahui apakah ketentuan yang ada atau mungkin mekanisme antara Bang Densu sama Farhat. Saya kurang paham untuk hal tersebut ya, mungkin bisa ditanyakan ke Bang Densu nanti. Ya. bagaimana kalau untuk melaporkan kuasa hukumnya dari Agus sendiri, Bang? Apa benar Tenovi mau melaporkan kuasa hukum? Melaporkan dalam hal apa nih? Ada hal yang ada intimidasi. Ya, mungkin kalau kalian juga melihat ya apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir sampai dengan saat ini,
Prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas, ya untuk saat ini ya seperti itu. Bang, soal kabarnya tadi. Ya, mungkin nanti Mas Gary akan sampaikan dari tanggal berapa historical ya. Historical ini kita bicara historical sehingga apa? Ada buktinya bahwa kami ini selaku pihak yayasan tentunya itu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Agus dan yang diwakili oleh pihak keluarganya melalui WhatsApp, melalui surat. Ada 2 kali surat dan surat pun kita follow up dengan WhatsApp dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Bang, kemarin kan dari pihak Mas Agus sendiri mengatakan bahwa dari Abang sendiri sudah tidak ada respon itu yang saya duduk bareng mereka untuk duduk bareng. Tapi sebenarnya ini sudah Betul nggak gitu? Karena nggak ada respon dari Bang Gary mungkin. Bukan begitu ya. Jadi respon kita proaktif di sini. Jadi sampai dengan saat ini kan memang dari kuasa hukumnya Mas Agus kan hanya menyampaikan di media dan sebagainya, ya. Tidak ada satu undangan resmi dan lain sebagainya kepada kami. Nah untuk itu kita inisiasi sekarang, ya. Insya Allah apabila hari Jumat kita terlaksana dengan baik nantinya ya pertemuan, ya mungkin semoga di sana bisa terdapat kesepakatan seperti itu. Ya jadi bukannya kami tidak menanggapi, tapi inilah bentuk kita menanggapinya seperti ini. Asumsi-asumsi, bahkan tuduhan-tuduhan yang beredar, itu Teh Novi mau menguasai dana donasi tersebut. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan memotong sepeser pun tidak ada. Ya, nanti hari Jumat kami akan menyiapkan ya rekening koran terupdate ya Mas Gary ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada. Tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Seperti itu. Terkait kuasa hukumnya yang mau mengaudit, Bang? Silakan saja, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang yayasan, ya. Jadi itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi yayasan untuk melakukan audit, ya, untuk memberikan laporan keuangan dan memberikan laporan audit independen kepada dinas sosial. Nah, itu merupakan kewajiban yang sudah normatif ya, tidak perlu disampaikan pun udah menjadi kewajiban yayasan begitu. Bang, apabila setuju dong dengan pengacaranya bahwa donasi itu harus transparan, Bang? Sangat setuju sekali, harus jelas dan transparan. Untuk itulah kita membuka seluas-luasnya. Nanti pun kita akan sampaikan rekening koran mana yang dibutuhkan, ya. Kita akan tunjukkan apakah dana donasi Mas Agus ini digunakan untuk peruntukan lain oleh yayasan. Silakan cek. Kita terbuka untuk itu. Bang, apabila pihak Agus tidak mau menghadiri undangan dari Abang, apa langkah Abang selanjutnya mungkin? Baik, begini. Selama ini kan disampaikan secara media sosial juga, tadi disampaikan juga untuk melakukan pertemuan, untuk bertemu dan lain sebagainya guna membahas masalah ini. Ya, saya melihat kita fokus kepada prioritas penggunaan penyaluran dana donasi ini. Untuk itulah kita mengundang agar supaya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Tenovi juga kan menerima mandat juga. Kan publik sekarang melihat bahwa dana donasi ini bagaimana sih peruntukannya untuk Agus. Untuk itulah kita mencoba untuk mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama. Ini loh, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Ayo, kan begitu. Kalau misalnya mau lari ke hukum, lah macam, ke proses hukum pidana maupun perdata, lah macam, itu urusan nanti. Tapi urusannya sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus.